Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Di sini saya akan coba ngasih tutorial pembuatan animasi yang biasa terjadi di e-commerce atau online shop. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membuat animasi dari product list ke detail produk. Di sini saya udah membuat project menggunakan mobile Android. Dan kita langsung aja ya, kita coba membuat produk listnya dulu. Oke, di sini kita buat kotak dulu. Kita kasih radius, lalu kita kasih widthnya 150 aja dengan height-nya 200. Lalu bordernya kita hilangkan, dikasih shadow. Oke. Di sini kita bikin putih-putih. Lalu di sini saya udah menyiapkan beberapa aset nih. Contoh ada arrow left dan chart dan image. Ini saya ambil contoh aja nih, tolak angin. Ini bukan endorse ya. Ini memang ya biar kelihatan produknya real aja. Nah, di sini kita pasang foto produknya. Kita kasih center. Lalu sebagai contoh, misalkan kita kasih diskon merah nih. Nih, misalkan kita kasih, oh sorry, jangan di sini. Sorry. Kita langsung kasih nama dulu. Misalkan tolak angin. Oke, di sini nggak terlihat karena fillnya warna putih. Kita bikin 70. Oke, sudah terlihat. Kita buat di font size-nya 15 saja. 15 juga masih agak terlalu besar. Kita bikin 13. Mungkin ini terlalu pendek kali ya. Tolak angin cair. Sorry, biar agak rapi. Cair satu box isi 5. Oke. Kita rubah format boxnya. Lalu kita bikin center. Oke, kita bikin width-nya itu 110. Kita bikin center di antara box biar terlihat rapi. Setelah itu harganya. Oke. Harganya misalkan di sini Rp 23.000 rupiah. Kita kasih center juga. Oke, biar ini lebih stand out, kita kasih bold. Oke. Lalu di sini ini kurang bawah. Kita kasih diskon. Misalkan seperti ini. Kasih dia shadow. Kita kasih warna merah. Ini saya udah siapin warna. Misalkan saya duplicate. Oh, ini harus di atas layernya. Saya kasih putih. Misalkan 50%. Kita kasih center di ellipse-nya. Oke. Lalu kita bikin harga bandingnya. Oke. Nah, di sini berarti kan kalau 50% itu dikali 2 ya. Berarti ini adalah 46.
maaf. Oke, kita kasih ininya reguler agar tidak terlalu stand out dan fontnya cukup 10. Karena yang stand out itu harus yang harga belinya. Ya, ini kita coret. Oke. Nah, kita kasih jarak 15. Ini kita kasih jarak 5 saja. Nah, ini product listnya. Agar lebih rapi lagi, kita coba grouping. Oops, sorry, image diskon dulu, baru diskon dan image. Lalu ini semua kita grouping. Oh, no, sorry. Kita akan susah centeringnya. Ini grouping. Ini grouping. Setelah itu kita center. Setelah center, ini baru grouping, dan ini kita sesuaikan height-nya. Kita tambah 20 berarti 21. Oke. Kita kita kasih 20 di sini. Yang ini kita kasih 20. Ya. Kita grouping. Oke. Nah, kita udah bikin satu ini product listnya. Oke, ini memang contoh desain sederhana untuk product list. Lalu kita bikin duplikatnya menggunakan repeat grid. Oke, ini terlalu jauh. Nah, kenapa kok ini 0 tapi masih ada jarak? Nah, karena ini kita nge-repeat grid yang menggunakan shadow. Nah, kalau misalkan shadow-nya dihilangkan, itu ini kalau nolnya bisa rapat. Nah, oke, kita contoh bikin ke bawah. Bikin kosong. Oke, bagus. Ini adalah contoh product list. Anggap aja ini produknya berbeda-beda. Nah, setelah itu kita harus bikin detail produknya. Nah, kita duplikat. Setelah duplikat, sebelum duplikat kita ungroup dulu dan buat yang ini, misalkan saya marking dulu produk untuk penamaan karena ini yang akan dibikin animasi sama saya. Kita taruh paling atas dan kita duplikat. Nah, setelah diduplikat, kita lakukan perubahan. Kenapa kok di detail produk harus duplikat dengan product list? Tenang dulu, saya akan jelaskan sekarang. Nah, pada saat ini saya akan memblok semua layar dengan layer ini atau rectangle ini. Sorry, saya blok semua. Dan kita bikin kosong. Setelah itu kita pindahkan beberapa konten. Nah, misalkan ini kita pindahin ke bawah sini. Lalu yang ini dan ini kita pindahkan juga ke sini. Kita buat image-nya lebih besar agar proporsional. Oke. Nah, lalu diskonnya jangan lupa. Berarti diskon juga membesar.
Nah, kita bikin sini. Setelah itu bagian sini, bagian apa namanya, nama produk, kita perlebar. Ya, kita perlebar menjadi 300. Dengan font size kita tambah jadi 15. Di sini juga sama. Atau kita bikin apa namanya, perubahan dari kiri ke kanan misalkan. Oke. Nah, oke, kayaknya kurang bagus nih kiri kanan. Oke, kita ke tengah. Ini juga masih ke tengah. Dan dikasih tambahan font size. Ini juga sama. Jadi 15 agar lebih proporsional. Nah, sampai sini detail produknya dari konten yang list udah menyesuaikan ke apa namanya, detail produk, karena detail produk kan hanya satu produk jadi harus diperbesar. Lalu setelah itu kita akan membuat button beli. Oke, kita buat di bawah. Sini ada button beli. Seperti biasa saya tidak suka pakai border. Kita kasih merah dan radiusnya 10 dengan height-nya 50. Oke. Kita bikin width-nya 320 dan kita buat center. Lalu kasih font beli. Beli sekarang. Kita ganti fontnya menjadi putih. Ya. Oke, it's more better. Product rectangle. Kita pindahkan dulu. Sorry. Ini kita rapikan. Sepertinya tombolnya terlalu besar, tapi nggak apa-apa karena ini di tab produk. Grup. Oke. Setelah ini apa lagi yang kurang? Oke, sekarang description. Sama description kita bikin lebarnya yang sama. Oke, height-nya nggak terlalu pedulikan. Sama, saya tidak suka pakai itu. Kita pasang di sini tulisan deskripsi. Description. Ini saya udah ngetik, kenapa nggak kelihatan? Karena fill-nya putih. Kita bikin 70-70 aja. Oke, pakai regular. Description. Sini coba rapikan. Nah, kita bikin 13 nih, terlalu besar. Oke, di description kita duplicate. Lalu buat formatnya text box. Kita bikin left. Nah, ini sebenarnya kalian bisa gunakan plugin seperti Lorem Ipsum gitu, tapi karena saya tidak menggunakan plugin seperti itu, jadi saya coba text manual aja. This is sample text description for detail product testing
animation mockup using XD. Nah, oke, anggap kontennya hanya sedikit, kita sesuaikan. Kalau misalnya sedikit, oke. Ini adalah contoh detail produk. Oke, sorry, kita tambahin lagi deh biar lebih rame. Misalkan ini description-nya udah, kita tambahin lagi. Misalkan di sini ada beberapa box yang biasa terjadi di e-commerce nih. Lagi musim nih bikinnya kayak gini. Kita lihat bikin apa. Oke, kita bikin bulat aja nih. Cuman ini kurang besar. Kita perbesar. Oke. Nah, di sini saya ingin membuat varian. Jadi ini duplikat dulu. Ini kita bikin ininya hapus. Ungroup. Ctrl C. Ctrl V. Sini ini. Varian. Sorry. Harusnya teks ini agak rapi. Kita bikin left. Kita tulis varian. Pakai titik 2 karena ini choice. Oke. Lalu varian dari tolak angin ini apa? Nah, ini bisa terjadi untuk varian tolak angin adalah expire April 2020. Oke. Udah kelewat April. Misalkan Desember. Jangan. Juli 2020 nih, sebentar lagi. Oke. Kita bikin center group cloning kita kasih jarak. Nah, yang ini saya mau pakai agak lebih cerah harusnya ya. No. Kalau kita kasih warna yang apa ya enaknya? Kita kasih biru, ini putih. Oke, no problem. Oke. Jadi maksudnya varian di sini, kalau misalkan ini kan yang dipilih adalah expire Juli 2020. Jadi harganya murah, diskon 50%. Tapi kalau klik ini nanti akan berubah, 50%-nya hilang dan harganya tidak diskon. Atau misalkan diskonnya lebih sedikit, seperti itu ya. Oke, ini untuk detailnya. Lalu gimana animasinya? Nah, kita coba ya. Kita langsung ke prototype. Kita coba klik ini, pindah ke sini dengan pilih auto animation, auto animate. Ininya saya biasa memang pakai snap. Kita coba pakai setengah detik. Kenapa pakai snap? Karena dia ada bouncing tapi tidak terlalu berlebihan.
bagus gitu boncengnya sedikit, nggak over. Nah, kita coba play. Kita lihat. Nah, oke. Kita tambah satu lagi deh prototipenya biar saya bisa back. Ah, iya bener, saya lupa nggak membuat tombol backnya ya. Di sini, oke, pindah lagi ke desain. Kasih Eclipse aja desainnya. Eclipse di sini. Seperti biasa, saya tidak mau ada border tapi shadow dengan warna seperti ini. Atau kita kasih gelap aja. Oke. Oh, sorry. Ini kalau di detail produk harus ada keranjang ya. Jadi kita move dulu ini ke bawah dan kita buat rectangle baru di sini dengan height 40 tanpa border, dikasih warna biru. Nah, oke. Sekarang ini saya copy, saya masukin ke sini, kasih warna putih dulu. Oh sorry, pindahin dulu harusnya. Gak apa-apa lah, masih kelihatan. Kasih jarak 15. Nah, sorry, 20 lebih bagus. Kita kasih center, cut, dan kasih keranjang juga nih, karena biasanya setelah klik beli kan programnya itu nggak langsung masuk keranjang ya, tapi hanya tulisan berhasil masuk. Nah, biasanya nanti kalau mau masuk ke keranjang tinggal klik aja keranjangnya di sini. Oke, ini udah cocok nih. Ini kita bikin grouping dulu di bagian headernya. Over. Oke, sudah. Kita grup sama yang ini. Oh, supermarketnya di luar, harus masuk dalam chartnya. Kita grup dengan yang ini. Oops, salah pencet, sorry. Grup, lalu di grup lagi dengan rectangle. Kita kasih nama aja di sini header. Buat teman-teman yang kalau memang untuk belajar harusnya penamaannya itu jangan kayak saya ini grup, tapi pakai penamaan kayak gini nih. Ini kalau ini header gitu, agar nanti mempermudah pengeditan. Oke, setelah selesai kita lihat animation. Oh sorry, mau pakai prototype back. Nah, bukan, iya ini dia. Masih sama automation, ininya snap dengan 0,5 detik atau second. Kita coba play. Sup. Woi. Nah, kalau menurut saya ini masih ada yang kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena di bagian varian description dan beli sekarang dia itu hanya opacity aja, dari nggak ada jadi ada. Nah, saya pengennya jadi animation. Gimana caranya? Gampang teman-teman. Kita balik lagi ke desain, copy, Ctrl C, pilih artboard yang ini, Ctrl V. Nah, lalu kok ditaruh di sini gitu? Buat apa? Akan mengganggu. Nggak apa-apa. Aduh, sorry. Nah, cukup. Kita pindahin ke sini. Dan kita kasih opacity-nya kosong. Lalu hide. Kenapa di hide? Kan opacity kosong
apa namanya, kalau opacity kosong itu sama aja nggak kelihat dengan hide ini. Nah, perbedaannya adalah kalau kita hide di sini, maka layout ini tidak akan terlihat, yang varian description dan button ini tidak akan terlihat untuk developer. Nah, kalau yang lalu kenapa di opacity-nya dikosongin? Agar nanti ketika dia masuk ke sini, animasinya itu nggak langsung tahu-tahu ada. Nah, enggak, tapi menggunakan opacity gitu. Jadi dari nggak ada, jadi adanya makin sedikit-sedikit. Langsung aja deh kita coba. Nih, lihat contoh. Nah, oh, sorry. Oh, kok masih tak ada yang salah. Oke, bentar. Kayaknya animationnya nggak support untuk hide. Oh, oh udah ya, udah animation. Cuman animationnya lebih cepat. Oke, berarti kita rubah aja, pindahin. Sebenarnya bukan rubah. Ini, oh sorry. Nah, kita pindahin ke sini. Oke, kita play. Oh, kenapa ya? Menurut kalian ini animationnya ada atau tidak? Lihat. Seperti tidak ada animasinya. Kita lihat dulu tesnya gimana. Nah, tesnya kita coba dengan menggunakan opacity full. Oke, kita coba ganti lagi. Misalkan ini di sini. Oke. Oh. Oke, ini sepertinya si XD-nya tidak membaca. Ini, oh, saya tahu. Jadi, kenapa dia tidak animasi? Karena saya tadi menyimpannya itu di luar produk. Sedangkan yang ini lokasinya di dalam produk. Oke. Nah, harusnya saya paste itu di dalam produk nih. Move ke sini. Lihat atau di sini kan? Ya, betul. Kita coba aja mau ini semua ke sini. Sorry, ke sini dengan opacity kosong. Contoh gini aja dulu. Play. Nah, cantik kan? Jadi gitu, lumayan ya karena kesalahan saya. Jadi kalian tahu kalau animationnya biar bisa terbaca itu harus di dalam apa namanya grup atau folder layer yang sama. Jadi kalau misalkan oke, kenapa mas sebelumnya kok duplikat nggak bikin baru? Nah itu alasannya agar si XD-nya ini bisa auto animate. Kalau kalian bikin baru, XD nggak akan tahu gambar itu tuh yang besar ini itu berasal dari dari sini. Nah ini harus duplikat dulu agar animationnya itu auto animationnya itu terbaca oleh XD. Oke, jadi untuk detail produk tinggal klik aja. Tek. Nah, jadi seperti tidak masuk ke halaman baru tapi hanya membuka list produk menjadi lebih detail lagi. Oke, untuk video kali ini cukup di sini aja ya, karena episode ini itu hanya membahas list produk
menuju ke detail produk. Nanti episode selanjutnya saya akan bahas tentang varian ketika dipilih yang jenis berbeda dan diklik beli masuk ke dalam keranjang. Oke, di sini saya mau pamit dulu. Kalau menurut kalian video ini sangat bermanfaat, tolong bantu share video ini agar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Dan kalau ada pertanyaan perihal materi yang saya sampaikan, kalian bisa tulis komen di bawah video ini agar kita bisa lakukan tanya jawab. Nanti kalau misalkan saya tidak paham, kita akan sharing lah gitu ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya agar tidak tertinggal oleh update-update terbaru, dan nyalakan loncengnya agar ketika ada update terbaru kalian dapat notifikasi. Oke, dari saya sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton yang lumayan cukup lama durasinya untuk satu animasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.